Selamat malam saudari Cinantia, terima kasih sebelumnya telah mendaftarkan diri sebagai, calon ketua KPU PEM Unpar, tahun 2022, bahwa PEM Unpar sendiri merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk memilih, pengurus PEM, yakni yang terdiri dari anggota SM, BP, ketua dan wakil ketua, termasuk ketua HMPS Unpar, sebagai suatu perwujudan, demokrasi di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan. Sebelum kita mulai screening pada hari ini, mungkin, kami dari panitia seleksi izin memperkenalkan diri bahwa saya Muhammad Rizky Akbar selaku ketua, panitia seleksi, calon ketua KPU maupun Bawaslu PEM Unpar periode 2022, lalu terdapat, Mas Gatut, selaku perwakilan dari BKA, lalu terdapat juga Jeremy Wijaya selaku ketua senat mahasiswa, periode 2022. Lalu terdapat juga, Kak Indi selaku Ketua KPU PEM, periode lalu. Lalu terdapat, Bunga, Evita, dan Sarah. Selanjutnya mungkin akan saya, serahkan kepada, Bunga untuk membacakan peraturan screening kita pada malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih, Akbar. Sebelum dimulai, saya akan membacakan peraturan pada malam hari ini. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk hadir tepat waktu. Yang kedua, peserta wajib on cam dan mute mic apabila tidak berbicara. Yang ketiga, peserta wajib memakai pakaian berkerah dan juga sopan. Yang keempat, peserta wajib dalam kondisi ruangan yang kondusif. Yang kelima, peserta wajib untuk mempersiapkan koneksi internet yang baik dan juga backup internet apabila dibutuhkan. Yang keenam, peserta tidak diperbolehkan makan dan minum selama proses screening berlangsung. Yang ketujuh, peserta tidak boleh merokok dan berada di bawah kendali alkohol selama proses screening berlangsung. Yang kedelapan, peserta dilarang untuk berbuat curang selama proses screening berlangsung. Yang kesembilan, peserta dilarang untuk menyebarluaskan pertanyaan screening. Dan yang terakhir, jawaban dari peserta akan kami ingat, catat, dan juga rekam, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Saudari Vita, silakan. Terima kasih panitia. Selanjutnya untuk memulai screening pada malam ini, kepada calon kandidat ketua KPU, dipersilakan untuk memperkenalkan diri mulai dari nama, MPM, IPK, serta IPS. Oke, baik. Selamat malam semuanya, Mas Gatot, Kak Indi, dan teman-teman dari SM semuanya. Perkenalkan, nama saya Cinantia Prakyanyasa Dewi, mungkin biasa dipanggil Cinan, dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional dengan IPK 3,77 dan IPS 3,77. Terima kasih. Kepada kandidat calon ketua, dipersilakan untuk share screen mempresentasikan hasil rancangan proposal PUPM yang telah dipersiapkan sebelumnya. Waktu yang akan diberikan adalah 15 menit dimulai dari kata pertama yang dilontarkan oleh kandidat. Jika melebihi waktu tersebut akan diberhentikan oleh panitia. Dan jika selesai sebelum waktu habis, maka akan dilanjutkan pada agenda screening berikutnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Selamat malam lagi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk saya mempresentasikan mengenai proposal calon ketua KPU PUPM Unpar 2022 ini. Bagian pertama, kita akan langsung masuk ke latar belakang. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, negara Indonesia merupakan negara dengan bentuk demokrasi yang menjunjung tinggi hak setiap warga negaranya untuk memilih atau mengambil keputusan dalam kehidupan mereka. Tidak hanya itu, demokrasi pula dalam hal ini mengizinkan warga negara untuk ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perwakilan dalam kerangka perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Di sisi lain, Rektor Universitas Katolik Parahyangan juga telah memberikan jalan serta wadah bagi setiap mahasiswa yang berkeinginan untuk mengembangkan dirinya, dalam hal kepemimpinan, sebagaimana dengan dikeluarkannya Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan nomor 3 /PRT 2018
10/11/164 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Katolik Parahyangan atau yang biasa disebut dengan PROK 2018. Sehingga sejalan dengan upaya universitas untuk menjadi miniatur negara, maka bab 10 PROK 2018 ini diatur secara khusus mengenai pemilihan umum bagi mahasiswa yang bertujuan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk melaksanakan demokrasi dan pengelolaan organisasi kemahasiswaan secara berkesinambungan. Tidak berbeda dengan pemilihan umum pada sistem negara, pemilihan umum di Universitas Katolik Parahyangan juga dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Pemilihan umum yang dilaksanakan bagi mahasiswa UNPAR tidak hanya menjadi salah satu perwujudan dari nilai demokrasi, melainkan juga menjadi suatu tonggak keberlanjutan organisasi mahasiswa yang berada di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan. Dengan begitu, beriringan pula dengan proses regenerasi yang harus dijalankan terhadap setiap organisasi kemahasiswaan, maka pemilihan umum yang dilaksanakan bagi mahasiswa UNPAR meliputi berbagai serangkaian acara yang bertujuan untuk menciptakan dan membangun partisipasi mahasiswa dalam pemilihan umum dan kegiatan kemahasiswaan. Atas dasar tersebut, dibutuhkan suatu dasar hukum tertulis yang bersifat umum mengenai pelaksanaan pemilihan umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan atau yang biasa disebut dengan PUPM UNPAR, yang kemudian akan menjadi acuan dalam ketertiban pelaksanaan PUPM UNPAR itu sendiri. Sehingga dengan ini, untuk melaksanakan PUPM UNPAR, SM UNPAR dengan ini membentuk Komisi Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan atau yang biasa disebut dengan KPUPM UNPAR yang bersifat sementara. Dengan mengacu pada pasal 36 ayat 1 PROK 2018 yang berbunyi pemilihan umum dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan November tiap tahun untuk memilih Ketua Badan Eksekutif dan Wakil Ketua Badan Eksekutif, anggota Senat Mahasiswa, anggota Badan Pemeriksa, dan Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi, maka PUPM UNPAR tahun 2022 diharapkan dapat terlaksana pada akhir bulan Oktober 2022 atau awal bulan November 2022 dan akan diselenggarakan secara luring atau offline mengingat telah dikeluarkannya keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan nomor 3/2022/06/052 tentang pelaksanaan perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2022-2023 yang mengisyaratkan pelaksanaan perkuliahan 100% secara tatap muka atau offline. Dari latar belakang tersebut, saya pribadi memiliki tujuan kegiatan PUPM UNPAR ini sebagai berikut. Yang pertama, sebagai wujud implementasi demokrasi dalam ranah universitas. Kedua, menjadi wadah bagi mahasiswa aktif Universitas Katolik Parahyangan untuk menyuarakan haknya dalam pemilihan calon pengurus PM UNPAR. Yang ketiga, menunjukkan proses regenerasi kepengurusan PM UNPAR. Yang keempat, memberikan pemahaman kepada mahasiswa atau mahasiswi Universitas Katolik Parahyangan mengenai asas kebebasan dan keadilan. Dan yang terakhir atau kelima, memberikan kesadaran kepada mahasiswa atau mahasiswi Universitas Katolik Parahyangan akan pentingnya berpartisipasi dalam PUPM UNPAR. Sasaran kegiatan PUPM UNPAR 2022 ini adalah untuk mahasiswa aktif, seluruh mahasiswa aktif Universitas Katolik Parahyangan, baik tingkat D3 maupun S1. Bentuk kegiatan dalam PUPM UNPAR 2022 ini saya rencanakan sebagai berikut. Yang pertama, ada sosialisasi PUPM UNPAR, termasuk publikasi pada sosial media, publikasi pada website, dan forum komunikasi. Yang kedua, pendaftaran calon kandidat PM UNPAR meliputi syarat dan ketentuan, pengisian link Google Form, kemudian melalui Instagram dan website PM UNPAR. Yang ketiga, penetapan kandidat PM UNPAR. Yang keempat, uji kelayakan dan kepatuhan atau UKK kandidat PM UNPAR. Yang kelima, verifikasi kampanye. Yang keenam, masa kampanye. Yang ketujuh, talk show. Yang kedelapan, debat kandidat PM UNPAR. Yang kesembilan, masa tenang.
yang ke-10 pemungutan suara, dan yang ke-11 perhitungan hasil pemungutan suara. Dengan itu, parameter keberhasilan yang dapat saya ambil adalah adanya peningkatan setidaknya terdapat 55% mahasiswa atau mahasiswi yang ikut berpartisipasi dalam PUPM Unpar dibandingkan partisipan tahun lalu. Yang kedua, setidaknya terdapat 55% mahasiswa atau mahasiswi yang ikut serta dalam kegiatan talk show dan debat kandidat PM Unpar. Yang ketiga, terjadinya peningkatan pada engagement Instagram juga website PM Unpar. Dan yang terakhir atau keempat, terciptanya kondisi yang bebas dan adil selama masa pendaftaran sampai dengan perhitungan hasil pemungutan suara oleh panitia. Kemudian tema kegiatan yang akan saya ambil adalah suarakan suara mahasiswa dengan tagline satukan suara bergerak bersama, dengan nama kegiatan adalah pemilihan umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan tahun 2022 atau yang bisa disingkat dengan PUPM Unpar 2022. Berikut adalah timeline kegiatan yang sudah saya rencanakan. Sesuai dengan PROK yang telah saya jelaskan sebelumnya pada latar belakang, sosialisasi PUPM Unpar akan saya laksanakan pada 23 September, sampai dengan 7 Oktober 2022. Kemudian dilanjut dengan pendaftaran calon kandidat PM Unpar pada tanggal 8 sampai dengan 14 Oktober. Kemudian penetapan kandidat PM Unpar pada tanggal 16 Oktober. UKK kandidat PM Unpar pada tanggal 22 Oktober. Verifikasi kampanye tanggal 24 sampai dengan 28 Oktober. Kemudian masa kampanye terdapat pada tanggal 1 sampai 22 November, talk show pada 4 November 2022, debat kandidat PM Unpar 11 dan 18 November 2022, masa tenang pada tanggal 23 November, pemungutan suara pada tanggal 24 sampai dengan 25 November, kemudian perhitungan hasil pada tanggal 24 sampai dengan 25 November. Atas dasar tersebut, saya menyusun susunan kepanitiaan sebagai berikut dengan skema kegiatan offline berupa staf divisi acara sebanyak 12 orang. Mohon maaf sebelumnya, terdapat BPH sebanyak 16 orang, staf divisi acara sebanyak 12 orang, staf divisi materi sebanyak 8 orang, staf divisi kesekretariatan sebanyak 5 orang, staf divisi teknis dan penyelenggara sebanyak 18 orang, staf divisi keamanan dan logistik sebanyak 18 orang, staf divisi publikasi, dokumentasi, dan desain sebanyak 7 orang, dan terakhir anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sebanyak 18 orang, sehingga total keseluruhan panitia merupakan 98 orang. Selanjutnya, pada skema kegiatan online, Badan Pengurus Harian atau BPH sebanyak 12 orang, staf divisi acara dan materi sebanyak 8 orang, staf divisi kesekretariatan sebanyak 5 orang, staf divisi teknis dan penyelenggara sebanyak 10 orang, staf divisi publikasi, dokumentasi, dan desain sebanyak 5 orang, anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sebanyak 10 orang, sehingga total keseluruhan panitia sebanyak 50 orang. Problematika yang dapat saya ambil dari PUPM Unpar sebelumnya yang dapat saya terapkan pada tahun ini adalah yang pertama, sistem publikasi yang belum tersebar secara merata sehingga masih kurangnya informasi dan pengetahuan yang beredar sehingga perlu adanya pemaksimalan platform baik secara online melalui sosial media maupun offline melalui flyer dan papan pengumuman. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari mahasiswa atau mahasiswi akan pentingnya berkontribusi terhadap PUPM Unpar sehingga perlu adanya kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan antusiasme baik sebagai panitia, pemilih maupun calon pengurus PM Unpar itu sendiri. Yang ketiga, penyampaian mengenai penegasan terhadap setiap ketentuan yang berlaku beserta konsekuensinya terhadap kandidat PM Unpar, tim sukses maupun pemilih dalam PUPM Unpar. Yang keempat, diperlukannya adanya turun tangan secara langsung dari panitia PUPM Unpar untuk memantau dan menyelidiki setiap kegiatan baik sebelum, selama, dan setelah kegiatan PUPM Unpar untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, diperlukan adanya kesigapan dari panitia PUPM Unpar
untuk menghadapi force majeure jika terjadi, termasuk kesalahan teknis maupun bencana alam. Bagian terakhir dari presentasi ini adalah rancangan anggaran biaya. Bagian pertama akan mengenai pemasukan. Untuk offline dana kegiatan mahasiswa direncanakan sebanyak 12 juta, untuk online direncanakan sebanyak 7 juta. Dengan pengeluaran sebagai berikut. Untuk skema kegiatan offline, pada divisi acara ada 55.000, untuk print A2, keperluan juklak, print A4 hitam putih sebanyak 6 lembar dengan harga satuan 500, untuk keperluan Q card dengan subtotal 3.000, print A4 berwarna sebanyak 2 lembar dengan harga satuan 2.000, untuk keperluan Q card subtotal 4.000, kemudian print art paper berwarna 3 lembar dengan harga satuan 5.000, untuk keperluan flyer dengan subtotal 15.000, laminating 8 lembar dengan harga satuan 5.000, keperluan Q card dengan subtotal 40.000, dan yang terakhir saldo GoPay atau OVO untuk 3 orang dengan harga satuan 50.000, keterangan hadiah game stock show dengan subtotal 150.000, sehingga total keseluruhan adalah 317.000. Kemudian untuk divisi kesekretariatan terdapat materai 10.000 sebanyak 5 lembar dengan harga satuan 10.000, untuk keperluan MOU dengan subtotal 50.000. Divisi teknis dan penyelenggara untuk keperluan website development 1 buah dengan harga satuan 1 juta. Mohon maaf, terdapat kesalahan, seharusnya 5 juta untuk keperluan pemungutan suara, sehingga subtotal adalah 5 juta. Kemudian divisi keamanan dan logistik, yang pertama HT 10 buah dengan harga satuan 20.000, untuk keperluan komunikasi antar panitia dengan subtotal 200.000, kemudian tali rafia sebanyak 8 gulung dengan harga satuan 8.000, untuk keperluan penandaan barisan pemungutan suara dengan subtotal 64.000, print A4 14 lembar dengan harga satuan 500 perak, untuk keperluan penandaan proses pemungutan suara dengan subtotal 7.000. Kemudian print A3 7 lembar dengan harga satuan 3.000, untuk keperluan penandaan proses pemungutan suara dengan subtotal 21.000. Panggung level 10 kali 3 kali 0,04 meter dengan 1 buah dengan harga satuan 2 juta, untuk keperluan talk show sebanyak 2 juta. Panggung level out 10 kali 3 kali 0,4 meter, 1 buah dengan harga satuan 2 juta, untuk keperluan debat dengan subtotal 2 juta, sehingga total keseluruhan adalah 4.292.000. Dan yang terakhir untuk skema kegiatan offline adalah divisi publikasi dokumentasi dan desain. Yang pertama ada name tag sebanyak 98 lembar dengan harga satuan 7.000, untuk keperluan penanda panitia dengan subtotal 686.000. Kemudian lanyard name tag sebanyak 98 buah dengan harga satuan 500 perak, untuk keperluan name tag panitia dengan subtotal 49.000, sehingga total keseluruhan adalah 735.000. Untuk skema kegiatan online terdapat divisi acara, yaitu saldo GoPay atau OVO dengan jumlah 3 orang dengan harga satuan 50.000 dengan keterangan hadiah game stock show dengan subtotal 150.000. Divisi kesekretariatan materai 10.000, 5 lembar dengan harga satuan 10.000, untuk keperluan MOU dengan subtotal 50.000. Oke, sebelumnya mohon maaf memotong kepada Saudari Sinan, untuk waktunya sudah habis. Dipersilakan untuk lepas share screen-nya. Kita akan langsung melanjutkan kegiatan screening ke sesi berikutnya ya, yaitu sesi Q&A. Yang pertama, dipersilakan kepada Saudari Sinan untuk menyanyikan lagu Himne Unpar. Mohon maaf sebelumnya, saya pribadi kurang mengetahui untuk Himne Unpar.
Oke, baik. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Jeremy, silahkan. Oke, Saudari Senantia, saya ingin bertanya tentang mungkin RAB ya, pengeluarannya. Di pengeluaran itu di divisi teknis dan penyelenggara ya, bisa dilihat di nomor 1 website development. Pertama yang saya permasalahin itu kan jumlahnya 1, harga satuannya 1 juta, dan tiba-tiba subtotalnya 5 juta gitu. Nah, jadi itu bingung juga kan, itu yang pertama. Terus yang kedua, angka ini didapat dari mana ya? Website development sebesar 1 juta satuan, atau mungkin 5 juta saja deh. Mungkin konsep seperti apa yang akan Anda bawakan gitu. Mungkin itu dulu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Jeremy. Boleh langsung saya jawab? Oke, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, terdapat kesalahan pada penulisan harga website development. Seharusnya sesuai dengan survei yang telah saya jalankan sebelumnya, website development saya dapatkan dengan harga 5 juta. Tapi jika memungkinkan untuk diproses harga dengan kita meminta bantuan kepada pihak BUT, itu lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, jadi sudah dilakukan survei ya untuk harga 5 juta ini? Sudah termasuk desain. 5 juta sudah termasuk development, dan desain untuk website itu sendiri termasuk isinya juga. Oh, oke. Cukup sampai situ. Boleh dilanjut ke pertanyaan selanjutnya? Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, jika Anda diberikan kewenangan sepenuhnya untuk memilih konsep PUPM sendiri, konsep manakah yang akan dipilih? Online, offline, atau hybrid? Dan berikan alasannya secara singkat. Oke, baik. Kak Bunga atas pertanyaannya. Untuk saya pribadi, saya lebih baik untuk PUPM Unpar 2022 ini dilaksanakan secara offline. Dengan pertimbangan lebih dapat mudah menarik partisipan untuk ikut serta, itu pertama. Dan kedua, mempermudah jalannya proses PUPM Unpar itu sendiri, mulai dari sebelum pelaksanaan, selama pelaksanaan, sampai dengan pasca pelaksanaan. Seperti itu. Oke, izin menanggapi tadi mungkin Cinan ngomong berarti secara offline itu lebih mudah untuk menarik partisipan mahasiswa ya untuk PUPM ini. Seberapa mudah ya? Karena kan kalau dilihat dari peraturan-peraturan kampus pastinya yang ada di kampus itu pasti yang yang berkepentingan gitu ya untuk ada di untuk melakukan PTM gitu ya. Nah, kalau dari Cinan sendiri, apa sih upayanya secara offline yang bakal Cinan strategikan gitu untuk bisa mendapatkan partisipan secara offline gitu, dan secara online apa yang akan lebih ditunjukkan dari tahun sebelumnya, berkaca dari tahun sebelumnya yang bisa Cinan lebih usahakan lagi begitu. Mungkin dari offline dan online bisa dijelaskan? Oke, baik Kak Indi, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya lebih memilih untuk PUPM Unpar 2022 ini dilaksanakan secara offline adalah karena kalau misalnya kita bisa lihat antusiasme orang-orang untuk bisa ikut berpartisipasi, untuk bisa dengan istilahnya dengan antri untuk pemungutan suara, atau bahkan foto dengan cap setelah pemungutan suara, itu mungkin termasuk antusiasme sendiri dibandingkan dengan kita cuma isi Google Form yang mungkin tidak bisa kita sebar kemana-mana, dan kita tidak bisa dari mulut ke mulut, bahkan ya bisa dikatakan dari mulut ke mulut bahwa oke, saya sudah melaksanakan pemilihan Unpar nih yang baru, pemilihan PUPM Unpar yang baru, seperti itu. Sedangkan mungkin kalau misalnya PUPM Unpar ini terlaksana secara offline dengan terpaksa di tahun ini, yang harus digencarkan lagi adalah mengenai penyebarluasan tentang informasi baik dari pendaftaran sampai dengan hari H pemungutan suara, termasuk selama masa kampanye itu sendiri sih. Kalau saya pribadi sebagai kaum awam yang pada tahun lalu hanya sebagai mahasiswa yang menerima informasi dari pihak KPU mungkin ya, tentang oh hari ini masa kampanye, hari ini, hari ini. Itu saya pribadi kurang sampai di sayanya kalau misalnya tidak ada dari mulut ke mulut, seperti itu sih.
Oke, baik. Terima kasih. Oke. Silakan, ada yang Oh, mau ditanggapi lagi? mungkin Bunga apakah masih ingin menanggapi dulu? Nggak apa, langsung Akbar saja. Oke, next question. Thank you Bunga, Jer dan Kak Indi. Bagaimana upaya saudara dalam meningkatkan partisipasi khususnya dalam kegiatan debat dan talk show? Karena dalam pre-proposal saudara mencantumkan angka 55%. Dengan menimbang bahwa total mahasiswa yang ada di Unpar saat ini, sebelum kita hitung angkatan 2022 yang akan masuk, kurang lebih 10 sampai 12.000 mahasiswa. Itu mungkin pertanyaan pertama dari saya. Oke, baik Kak Akbar atas pertanyaannya. Mungkin kalau dari saya pribadi, selain dengan penyebarluasan informasi mengenai talk show dan debat, kita bisa mengambil mungkin dari gestar untuk talk show, bisa dibuat lebih menarik sehingga menarik partisipan juga yang dapat mengikuti. Begitu pula untuk menanamkan pemahaman bagi mahasiswa atau mahasiswi Unpar mengenai PM Unpar itu sendiri. Sehingga awareness-nya bisa lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian untuk debat sendiri, kita bisa pilih tema yang menarik sehingga partisipan dapat dengan antusias mengikuti kegiatan tersebut seperti itu. Oke, mungkin saya ada tanggapan sedikit ya. Mungkin gestar yang dimaksud tuh gestar seperti apa ya untuk meningkatkan si partisipasi ini? Oke, untuk gestar sendiri mungkin bisa dari pihak PM Unpar yang sedang menjabat saat ini, atau mungkin dari Bapak Rektor juga berkenan, atau dari pihak kampus lainnya seperti itu, sehingga dapat memperluas informasi juga. Oke, mungkin kalau tema debat mungkin kita belum bisa bahas sekarang ya, karena tergantung apa namanya topik atau isu tertentu. Oke, pertanyaan berikutnya, mengapa engagement yang saudara tulis itu hanya Instagram juga website PM? Berarti kan hanya terpaku pada kedua platform tersebut ya? Ya, seperti kita tahu bahwa karakteristik mahasiswa Unpar itu sendiri kan bukan kurang aktif di kampus lebih tepatnya, ataupun kurang memfollow up tentang hal-hal tersebut. Mungkin silahkan bisa dijawab. Oke, baik. Terima kasih Kak Akbar atas follow up question-nya. Kenapa saya pilih hanya Instagram dan website adalah pertama, kalau misal kita melihat ritme mahasiswa atau anak muda zaman sekarang, mungkin yang paling sering mereka buka untuk sosial media adalah Instagram. Mungkin kalau misalnya bisa dikasih tambahan saat ini, bisa ditambahkan dengan Twitter, namun untuk saat ini saya hanya bisa mencantumkan yang memberikan kemungkinan besar, yaitu Instagram dan website. Kenapa saya mencantumkan engagement? Adalah engagement itu termasuk bagaimana orang-orang melihat atau masuk ke dalam profil kita sehingga mereka mengetahui informasi-informasi mengenai partisipan kita seperti itu. Oke, tadi saudara menyebutkan engagement ini mungkin cukup topik yang menarik ya. Apa sih kriteria baku yang saudara rasa bahwa oke, kita punya engagement gitu? Karena saya rasa kalau kita hanya visiting profile kan berarti kita hanya terpaku hanya pada marketing ya. Tapi kan yang perlu kita gali lebih jauh lagi, kita pakunya pada result dari si partisipasi si mahasiswa ini. Mungkin boleh dijelaskan, Saudara Cinan? Oke, baik Kak. Akan saya jawab. Untuk engagement ini, pertama kalau misalnya kita bisa lihat, kita itu bisa melihat dari insight Instagram di mana orang reach kita, orang bisa lihat profil kita atau orang bahkan follow kita, dan tingkat tersebut bisa menunjukkan seberapa banyak mahasiswa atau mahasiswi Unpar yang sudah aware mengenai PUPM Unpar ini. Semakin mereka aware dengan PUPM Unpar ini, semakin mereka antusias untuk ikut kegiatan ini dan ikut serta dalam pemilihan umum ini. Seperti itu. Oke, thank you Cinan. Kalau kita bahas engagement bisa 1 jam nanti. Oke, tadi Cinan juga menyebutkan di pre-proposal itu bahwa
ada makna bebas dan adil. Kriteria seperti apa sih yang dimaknakan sebagai bebas dan adil itu dalam suatu penyelenggaraan pemilu? Oke, baik. Kalau misalnya menurut saya sendiri, kriteria bebas dan adil untuk pelaksanaan pemilihan umum ini adalah termasuk kita bebas memilih dan dengan adil kita untuk memilih. Bersifat objektif, bukan subjektif, seperti itu. Oke, mungkin ada mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Mungkin pertanyaan berikutnya, mengapa Bawaslu termasuk dalam struktur, saudara dalam PUPM, tahun ini? Baik, seharusnya seperti yang sudah saya ketahui sebelumnya, Bawaslu itu berjalan seiringan dengan KPU. Hanya saja untuk struktur organisasi saya sendiri, kenapa saya masukkan Bawaslu, karena kita akan berjalan beriringan sehingga dengan ini Bawaslu juga menjadi bagian dari kita dan kita menjadi bagian dari Bawaslu, seperti itu. Oke. Berarti ini bisa dijawab atau tidak ya? Berarti yang memiliki kewenangan KPU atau siapa yang mengangkat Bawaslu? Bawaslu dan KPU adalah lembaga yang berbeda sih, Kak. Oke. Berarti yang ngangkat? Seluruhnya baik ketua KPU maupun ketua Bawaslu yang diangkat oleh SM. Oke. Dilanjutin sama. Last question. Pertanyaan amat sangat terakhir. Setelah membaca DPS saudara bahwa saudara telah lulus kurang lebih 133 SKS. Saat ini mengambil 18 SKS. Pertanyaan saya, apakah saudara pada semester ini turut serta dalam mata kuliah skripsi? Ya, saya ikut serta dalam mata kuliah skripsi, tetapi saya menyanggupi untuk menjadi calon ketua KPU karena dari informasi sebelumnya pun tidak diberitahu bahwa bagi mahasiswa yang mengikuti skripsi tidak diperkenankan untuk mengikuti ini, jadi saya bersedia. Cukup dari saya, mungkin boleh dilanjut? Oke, tadi saya izin menanggapi ya untuk pertanyaan kedua Akbar tentang Bawaslu tadi. Tadi kan sempat ditentukan dan tadi saudari Sinan juga menjawab ya, kalau misalnya Bawaslu dan KPU itu adalah satu entitas ya, karena mereka berjalan secara berbarengan. Betul atau tidak? Boleh diklarifikasi dulu mungkin. Betul. KPU dan Bawaslu mereka berjalan seiringan dan mereka setara satu sama lainnya. Namun mereka merupakan lembaga yang berbeda seperti itu. Oke. Jadi tadi kan sempat ditentukan ya bahwa dari proposal Anda bahwa Anda menentukan jumlah anggota Bawaslu. Betul? Betul. Baik. Dan Anda menyebutkan bahwa KPU dan Bawaslu itu setara. Nah, jadi ketika KPU berhak untuk menentukan anggota Bawaslu, ketika kita implementasikan kesetaraannya, Bawaslu juga berhak untuk menentukan anggota KPU, betul bukan? Mungkin tidak bisa dibilang seperti itu ya, Kak. Berarti apakah setara? Seharusnya mereka itu setara. Mungkin kalau misalnya anggota Bawaslu yang ada dalam proposal saya ini hanya saja sebagai gambaran untuk kita bahwa berjalan seiringan. Oleh karena itu tidak saya sebutkan sebagai staf divisi tetapi anggota Badan Pengawas Pemilu seperti itu. Baik, mungkin sudah cukup ya. Nanti akan saya tambahkan di evaluasi nanti akhir. Ya, boleh dilanjut. Oke, baik. Terima kasih. Kak Indi, ada tambahan lagi? Oke, mungkin terima kasih Cinan atas pemaparan dan jawaban-jawaban dari sebelumnya. Mungkin saya tertarik di bagian problematika, yaitu di poin 4 dan 5, yaitu diperlukan adanya turun tangan secara langsung dari panitia PUPM Unpar dalam menyelidiki setiap kegiatan sebelum maupun setelah kegiatan PUPM, terus kemudian diperlukan adanya kesigapan dari panitia PUPM untuk menghadapi Mayor Force ya, jika terjadi termasuk kesalahan teknis maupun bencana alam. Mungkin dari Cinan, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, bisa kasih contoh konkret
yang memang sudah terjadi di kemarin yang menurut Shinan dari tim PUPM ini kurang sigap gitu untuk bisa mengawasi melakukan kegiatan PUPM ini? Mungkin apa contoh nyatanya yang menurut Shinan dari PUPM masih kurang? Silakan. Oke, baik Kak, terima kasih. Mungkin kalau misal kita bahas seperti ini, kita akan agak sedikit sensitif mungkin ya Kak, karena ini terjadi benar-benar di lingkungan dekat saya banget gitu ya, sangat dekat dengan lingkungan saya. Pada saat itu terjadi kampanye mungkin ya, kampanye hitam bisa dibilang, bakar poster salah satu kandidat dari ketua BEM kita. Mungkin kalau misalnya kita bisa bekerja lebih sigap lagi, kita bisa langsung take down itu semua sehingga berita tersebut tidak tersebar luas sampai ke seluruh telinga masyarakat seperti itu. Oke, berarti untuk bisa diklarifikasi lagi, berarti kalau misalnya ada video bakar poster, terus kemudian ada kampanye-kampanye hitam yang bisa Shinan lihat, itu tugasnya KPU untuk bisa mengawasi hal tersebut atau bagaimana? Karena kan di sini Shinan menjadi ketua KPU ya. Silakan. Oke, sebetulnya untuk hal tersebut bukan tugas dari KPU sendiri, karena KPU, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, KPU hanyalah penyelenggara, tetapi untuk yang mengawasi adalah Bawaslu. Tapi kita berjalan seiringan seperti yang tadi sudah saya katakan sebelumnya, sehingga kita bisa saling berkoordinasi untuk, oke, di sini ada problem, ayo kita beresin bersama seperti itu. Apa yang bisa kita selesaikan, apa solusi dari masalah tersebut. Oke, berarti aku tangkap ini solusi untuk Bawaslu juga ke depannya ya. Jadi KPU menyadari, kamu sebagai calon ketua KPU menyadari hal-hal yang ada di tahun sebelumnya, kemudian ini menjadi solusi untuk Bawaslu di tahun berikutnya, di tahun kamu lebih tepatnya. Terus kemudian terkait turun tangan gitu ya. Turun tangan berarti harus adanya kesigapan untuk jika terjadi kesalahan teknis ataupun bencana alam. Sebenarnya turun tangan seperti apa sih yang kamu upayakan, misalnya yang kamu bayangkan gitu, sejauh mana KPU sebagai calon ketua KPU maupun nanti bawahan-bawahan kamu KPUF, KPUPS gitu, bisa turun tangan gitu, sejauh mana hal-hal apa yang kamu bisa turun tanganin gitu untuk hal-hal di kegiatan PUPM. Oke, silakan. Oke, thank you Kak Indi. Kalau misalnya kita berbicara tentang sejauh mana, pasti saya pribadi akan jawab sedekat mungkin, sedekat telapak tangan bisa bertepuk gitu ya istilahnya. Kalau misalnya ada partisipan atau ada kandidat yang mengalami masalah atau dan sebagainya, kita mungkin bisa langsung menanggapi, kita bisa terjun langsung, atau mungkin kalau misalnya ada yang perlu dikomunikasikan, kita komunikasikan secara langsung, sehingga solusi dapat terjadi di tengahnya, seperti itu. Oke, dari saya sementara cukup. Silakan moderator. Mungkin sedikit ingin menanggapi, ada satu pertanyaan. Tadi Saudara Shinan sempat membahas mengenai bahwa KPU adalah penyelenggara. Perbedaan antara penyelenggara dan pelaksana itu kira-kira apa ya? Untuk perbedaan antara penyelenggara dan pelaksana, mungkin kalau misalnya penyelenggara, dia yang mengatur, dia yang merakit, dia yang ngedevelop dari awal sampai akhir. Kalau misalnya pelaksana, mungkin kita bisa bilang partisipan, bisa dikatakan sebagai pelaksana juga, seperti itu. Oke. Berarti yang menyelenggarakan KPU atau Senat Mahasiswa kira-kira? Untuk yang menyelenggarakan mengenai PUPM Unpar itu sendiri akan KPU. Namun kalau misalnya untuk yang menyelenggarakan bagaimana KPU dan PUPM Unpar ini akan terlaksana adalah SM Unpar, seperti itu. Oke, cukup. Monggo moderator. Oke, baik. Terima kasih. Bisa lanjut. Selanjutnya kita akan melanjutkan agenda berikutnya, yaitu masuk ke Q&A sesi yang kedua. Untuk pertanyaan-pertanyaan setelah ini harap dijawab dengan singkat saja tanpa penjelasan atau jawaban yang lebih detail. Pertanyaan yang pertama, KPU dan Bawaslu manakah yang lebih tinggi kedudukannya? Tidak ada yang lebih tinggi. Oke. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sarah, silakan. Pertanyaan selanjutnya, apa suara saya sudah terdengar?
Silakan. Pertanyaan selanjutnya, manakah yang menjadi prioritas, hasil akhir atau proses? Hasil akhir. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 hal atau target utama yang akan fokus dibentuk atau dituju. Mohon maaf, boleh diulang. Oke, saya ulang. Sebutkan 3 hal atau target utama yang akan fokus dibentuk atau dituju. Baik, boleh saya bertanya sebelumnya? Boleh? Mengenai PUPM Unpar ini sendiri, betul? Iya. Oke. Pertama ada awareness, kedua ada sistem, ketiga ada penegasan kepada setiap kebijakan yang sudah ditetapkan. Untuk Baik, saya- untuk pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 nilai atau personality yang membuat diri Anda layak menjadi seorang ketua. Baik. Terorganisir, memiliki jiwa pemimpin, dan adil. Untuk pertanyaan selanjutnya, manakah yang menurut Anda lebih penting? Public relation atau objective decision, dan mengapa? Objective decision. Mengapa? Karena objective decision bisa dilihat secara objektif, sedangkan public relation dilihat secara subjektif. Baik, pertanyaan selanjutnya, jika Anda harus memilih, manakah yang akan dipilih? Yang pertama, menggagalkan calon tunggal yang terbukti melakukan pelanggaran ringan demi integritas PUPM, atau yang kedua, mentoleransi pelanggaran ringan calon tunggal tersebut demi regenerasi kepengurusan PM Unpar. Menggagalkan calon Unpar. Baik, PM Unpar. selanjutnya, ya atau tidak bahwa lembaga PM dapat merubah keputusan KPU dengan seizin Senat Mahasiswa. Mohon maaf, boleh diulang? Saya ulang sekali lagi, ya atau tidak bahwa lembaga PM dapat merubah keputusan KPU dengan seizin Senat Mahasiswa. Baik, tidak. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda pribadi sebagai seorang ketua terkait calon pengurus yang baru yang memiliki track record kurang baik? Baik, izin menjawab, bagi saya sendiri track record merupakan suatu yang subjektif sehingga tidak dapat dinilai secara personal atau langsung diambil keputusan. Sehingga dengan ini mungkin track record hanya bisa menjadi bagian untuk memberikan konsiderasi lebih lanjut saja, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, ya atau tidak, apakah KPU memiliki hak untuk menolak permintaan Bawaslu untuk merubah prosedur pelaksanaan jika dirasa tidak sesuai? Anggota KPU berhak menolak permintaan Bawaslu jika maaf, boleh diulang, Kak? Oke. Ya atau tidak, KPU memiliki hak untuk menolak permintaan Bawaslu untuk merubah prosedur pelaksanaan jika dirasa tidak sesuai. Ya, KPU berhak untuk menolak permintaan Bawaslu. Oke, baik. Selanjutnya, ya atau tidak, Senat Mahasiswa berhak untuk mencabut status kepanitiaan anggota Bawaslu ataupun KPU jika dianggap tidak sesuai atau melanggar peraturan. Ya. Selanjutnya, apakah Badan Pemeriksa dapat mengintervensi keputusan KPU dalam penyelenggaraan PUPM? Tidak. Baik, selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Jeremy, silahkan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Maaf. Ya atau tidak, apakah KPU dapat mengadakan perjanjian dengan lembaga lain tanpa perlu persetujuan Senat Mahasiswa?
KPU tidak dapat membuat perjanjian dengan lembaga lain tanpa persetujuan Senat Mahasiswa. Apakah itu jawabannya? Maafkah ini pertanyaan? Pertanyaannya. Kalau gitu diulang aja ya. Ya atau Boleh. tidak, apakah KPU dapat mengadakan perjanjian dengan lembaga lain tanpa perlu persetujuan Senat Mahasiswa? Apakah sudah jelas? KPU dapat membuat perjanjian dengan lembaga lain dengan tanpa persetujuan Senat Mahasiswa. Ya, betul. Pertanyaannya seperti itu. Itu jawabannya, Kak. Oh, itu jawabannya. Jadi, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya atau tidak, apakah KPU dapat menggagalkan calon PUPM dengan bukti yang cukup? Jika dapat, melalui mekanisme seperti apa? Anggota KPU dapat menolak. Diulang pertanyaannya. Ya atau tidak, apakah KPU dapat menggagalkan calon PUPM dengan bukti yang cukup? Jika dapat, melalui mekanisme seperti apa? Ya, bisa. Kalau misalnya anggota calon PUPM tersebut tidak sesuai dengan perjanjian atau kebijakan yang telah kita tetapkan. Oke, boleh dilanjut, Bu? Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu terkait pertanyaan studi kasus. Untuk pertanyaan pertama, silakan untuk Kak Indi dibacakan pertanyaannya. Oke, baik. Untuk pertanyaan studi kasus pertama, sebagai Ketua KPU terpilih, ketika Anda menemukan sebuah tindakan atau aksi seorang calon yang tidak sesuai dengan prinsip PUPM, namun pelanggaran tersebut tidak diatur dalam peraturan manapun atau loophole, dan sang calon mengeksploitasi bolong pada peraturan itu untuk mendapatkan peluang lebih besar untuk menang dalam PUPM. Bagaimana tindakan Anda sebagai Ketua KPU? Apakah sudah cukup jelas? Oke, jelas. Boleh langsung dijawab atau tunggu pertanyaan lain? Silakan untuk jawab ya moderator ya. Oke, thank you Kak Indi sebelumnya. Jika tidak sesuai dengan kriteria PUPM dan tidak ada dalam kebijakan tersebut, kita lihat dulu seperti apa, kemudian dapat diberikan forum terlebih dahulu untuk kemudian kita mengambil keputusan bahwa calon tersebut akan digagalkan atau tidak. Boleh menanggapi? Oke, mungkin untuk forum tadi ya, forumnya antara siapa dengan siapa kira-kira ya? Baik, kalau misalnya seperti yang saya pikirkan saat ini, terdapat KPU, Bawaslu, dan SM. Cukup. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, mungkin dalam pelaksanaan PUPM akan banyak kendala atau hambatan yang pasti dirasakan oleh KPUP maupun KPUF atau KPUPS. Salah satunya adalah kesulitan untuk mencari calon untuk mempersiapkan proses pemilihan. Dan jika ada salah satu KPUF yang meminta perpanjangan waktu atau keringanan untuk requirement, apa yang akan Anda lakukan? Apakah sudah cukup jelas? Baik, Kak, sudah jelas. Untuk keringanan waktu, bagi mereka yang belum mendapatkan calon untuk mendaftar PM selanjutnya, kita dapat mengkonsiderasikan terlebih dahulu dengan SM dan mungkin dengan pihak kampus untuk apakah kita akan memperpanjang waktu atau tidak, karena mengingat PROK 2018 yang ditetapkan meminta kita untuk pemilihan umum terlaksana pada selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober atau awal bulan November. Seperti itu. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan ketiga. Dalam pelaksanaan PUPM, banyak kendala atau hambatan yang sebagai
Sebagai ketua KPU terpilih, Anda mengetuai sebuah lembaga yang harus menjaga banyak rahasia dan strategi internal kelembagaan. Di lain sisi, KPU juga diminta untuk transparan dan memiliki publisitas yang tinggi. Bagaimana Anda akan meraih balance antara dua prinsip yang berbeda ini, dan bagaimana Anda membedakan mana yang bersifat rahasia dan mana yang harus dibuat ke publik? Apakah sudah cukup jelas? Oke, cukup jelas Kak Indi. Thank you pertanyaannya. Sebelumnya, sebagai calon ketua KPU yang mungkin nanti akan terpilih, saya pasti dari dalam diri saya dan saya menekankan kepada, mungkin dapat dikatakan ring 1, begitu juga dengan staf ya, bahwa mana yang akan menjadi rahasia dan mana yang dapat dipublikasikan secara umum seperti itu. Jadi sebagai anggota lembaga yang independen, kita dapat menentukan mana yang bisa kita informasikan, mana yang kita harus keep sebagai rahasia KPU, mungkin begitu bahasanya. Oke, baik. Apakah ada yang mau menanggapi? Jika belum ada, silakan. Mungkin saya mau menanggapi sedikit. Tadi berkaitan dengan studi kasus kedua yang tadi disampaikan oleh Kak Indi ya. Oke, tadi Saudara Chinan menjawab bahwa mengkonsiderasikan extend atau tidak dengan pihak-pihak terkait. Oke, mungkin di sini ada dilema ya. Saya buat dilema. Tidak extend resiko tidak ada calon. Extend tapi ada calon tapi ngaret. Jawabnya langsung iya atau tidak. Apakah itu pilihan atau jawabannya atau tidak, Kak? Dijawab dengan tadi kata-kata saya tadi. Tidak extend dengan resiko tidak ada calon, atau extend tetapi ada calon dengan resiko telat. Untuk saya pribadi, extend dengan resiko terlambat. Oke, silakan Kak Indi, monggo dilanjut. Oke, mungkin mau nanya aja lebih ke strategi extend-nya ya. Berarti kan kalau extend, otomatis timeline-nya juga pasti berubah ya, Chinan gitu. Seberapa lama sih maksudnya rentang waktunya Chinan ini akan melakukan extend untuk bisa mencari calonnya? Oke, untuk saya pribadi saat ini untuk melakukan extend bisa dilakukan hanya dengan 3 hari, mengingat timeline yang telah saya buat juga extend pendaftaran berada di 1 minggu, sehingga extend bisa ada di 3 hari. Sehingga timeline selanjutnya bisa ditekan dan tidak merubah timeline pemilihan umum tersebut. Oke, izin menanggapi jawabannya. Berarti 3 hari itu kan Chinan akan berusaha untuk tim KPU ya akan berusaha untuk mencari calonnya. Upaya apa sih yang bisa dilakukan oleh Chinan yang mungkin terbayang selama 3 hari ini mencari calon, karena kita tahu mencari calon untuk PM Unpar itu kan pasti lebih susah gitu ya. Apa yang Chinan bisa bayangkan untuk bisa selama 3 hari itu terpenuhi goals-nya? Mungkin itu, silakan. Oke, untuk pikiran pendek yang saat ini saya bayangkan, mungkin bisa mengkontak salah satu ketua himpunan program studi yang mana sih yang kiranya berpotensi untuk naik menjadi PM Unpar selanjutnya seperti itu. Sehingga dari situ kita bisa langsung mengkomunikasikan kepada orang tersebut apakah dia bersedia atau tidak, dan mungkin kita juga bisa persuade bahwa dia mampu untuk memegang tanggung jawab tersebut. Oke, mungkin izin menanggapi sedikit ya. Tadi kan kamu menjawab pertanyaan Kak Indi tadi lanjutan menghubungi ketua himpunan untuk menanyakan bersedia atau tidak. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa untuk menjadi pemimpin itu kan suatu panggilan ya. Itu bukan hal yang mudah untuk dibentuk. Nah, kalau seandainya kan resiko misalkan calon tunggal nih ya, oke, dia maju tapi dengan hasil tidak maksimal dan
Kalau seandainya dia lawan kota kosong, suara di bawah 50%. Berarti kira-kira apakah dapat diterima juga kah atau memang langsung ya udah nggak bisa gitu? Untuk saya pribadi, daripada mengambil resiko untuk jangka panjang yaitu 1 tahun menerima PM Unpar atau seorang pemimpin yang tidak berkompeten, lebih baik mengulangi pemimpin tersebut untuk naik ke jenjang selanjutnya. Maksudnya kembali menjadi kembali berada di jabatan tersebut, seperti itu. Oke, pertanyaan lanjutan. Seperti kita ketahui fenomena di beberapa program studi. I will take an example. Coba kita ambil case kayak manajemen. Kita coba ambil case kayak hukum atau kita ambil case seperti teknik sipil, bahwa mereka punya tradisi yang maju sebagai pengurus PM itu semester 5. Lalu untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut kira-kira gimana? Mempertanggungjawabkan hal bagaimana mereka dapat tetap mempertahankan tradisi tersebut. Betul, Kak. Bukan mempertahankan tradisi tersebut, tapi lebih tepatnya mempertanggungjawabkan bagaimana mereka bisa stay di jabatan itu. Mungkin kalau kita ngambil situasi dari HI sendiri kan memang Alvar karena maju dari semester 3 kan. Semester 3 langsung lompat ke semester 5. Nah, ini kalau seandainya di prodi lain yang seperti itu misalkan nggak ada gitu. Kira-kira apakah dia masih bisa stay kah untuk extend? Atau seperti apa? Oke, mungkin dapat seperti ini, Kak. Mungkin kalau misalnya kita tahu tentang tradisi seperti itu, mereka pasti sudah mungkin dari pihak kampusnya ya, dari pihak program studinya tuh pasti sudah membentuk orang-orang yang kemudian akan naik ke PM Unpar, seperti itu, Kak. Jadi kalau misalnya tidak ada satupun yang tertarik, mungkin kita tidak bisa berpacu dengan tradisi tersebut. Karena kita merupakan lembaga independen yang tidak dapat diganggu-gugat dengan lembaga lain. Apa kebijakan yang sudah kita tetapkan, seperti itu. Oke, mungkin sih untuk sekedar kita refreshing ya, bahwa di PROK di masing-masing bagian persyaratan untuk menjadi pengurus PM itu kan jelas bahwa minimum semester 3 dan maksimum semester 7. Nah, sehingga hal tersebut kan mungkin bisa dijadikan landasan apakah memang bisa bertahan atau tidak. Itu mungkin kiranya bisa dipertimbangkan kembali solusi tersebut. Mungkin sekian dari saya. Nah, mungkin boleh dilanjut? Monggo, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada Jeremy. Boleh dilanjut? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika dalam pelaksanaan PUPM nanti terdapat perbedaan prinsip pelaksanaan kegiatan, mana yang bakal Anda prioritaskan? Berlangsungnya suatu acara tanpa memedulikan prinsipnya, atau keselarasan acara dengan prinsip PUPM? Dan tindakan seperti apa yang bisa Anda lakukan untuk meminimalisir hal itu terjadi? Apakah sudah jelas? Baik, jelas, Kak. Bagi saya pribadi, keselarasan dengan prinsip PUPM sendiri. Kenapa? Karena sesuai yang sudah saya paparkan saat ini, mungkin kita punya proposal, kita punya rencana kegiatan, dari situ kita berpegang. Seperti itu. Apakah ada tambahan dari jawaban? Mungkin Karena tadi pertanyaannya ada 2 ya. Tindakan seperti apa yang bisa Anda lakukan untuk meminimalisir hal ini terjadi? Iya, Kak, betul. Seperti kita sudah merencanakan dari awal, seperti kita punya timeline, seperti kita punya kebijakan, kita punya rencana kegiatan, yang sudah kita tahu bahwa hal tersebut berpegang dengan prinsip PUPM, hal itulah yang harus kita pegang. Seperti itu, Kak. Jadi kita sudah harus merencanakannya dengan matang dari awal. Karena kita tahu juga ya, mungkin pelaksanaan PUPM ini mulai dari screening calon ketua sampai dengan nanti pemilihan,
itu punya waktu yang mepet. Jadi harusnya kita bisa persiapkan dengan matang seperti itu. Oke, boleh dilanjut aja. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan studi kasus yang terakhir sebelum mungkin akan ada tanggapan setelahnya, yaitu saat ini banyak beredar terkait isu keberadaan lembaga atau organisasi eksternal non-Unpar yang dikhawatirkan mencoba mempengaruhi PUPM 2022 ini, bisa melalui calon ataupun kepanitiaan PUPM. Bagaimana persiapan Saudari Chinan untuk memastikan yang pertama, tidak ada panitia PUPM terlebih di KPU ataupun Bawaslu yang dipengaruhi dan mencoba menggiring PUPM. Dan yang kedua, bagaimana cara Anda memastikan bahwa calon yang mendaftar pun bebas dari pengaruh organisasi ekstra? Baik, terima kasih Kak. Selain dari kita sudah menekankan dari awal bahwa kita merupakan lembaga independen yang tidak dapat terintervensi atau bahkan masuk ke ranah hal-hal seperti hal tersebut, kita juga harus melihat secara personal bahwa orang itu tidak ada dalam lingkup seperti itu, sehingga KPU ini sendiri dapat berjalan sesuai dengan rencana dan prinsipnya itu sendiri. Oke, baik. Untuk yang lain, apakah ada tanggapan? Oke, belum ya sepertinya. Silakan Kak Indi. Oke, ini terkait organ ekstra ya, betul ya Bunga ya tadi ya? Membahas terkait organ Ya, ekstra. betul. Oke, jadi mau tahu aja sih gitu, pihak mana saja sih yang sebenarnya akan ikut serta dalam misalnya untuk pengecekan gitu ya, validasi bahwa memang calon panitia yang ini nggak masuk organ ekstra, kemudian calon PUPM, peserta PUPM maupun ketua MPS dan lain-lainnya ini juga nggak ikut organ ekstra. Chinan, upaya apa sih yang Chinan akan berikan atau bisa diupayakan gitu untuk bisa mengecek siapa yang nggak masuk organ ekstra atau siapa yang masuk organ ekstra untuk pemilihan PUPM? Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sebelumnya, kalau misalnya kita bicara seperti itu, kita akan melihat secara personal mungkin ya, Kak. Dari mulai kita mengambil ring 1, mungkin kalau misalnya nanti aku terpilih menjadi ketua, mungkin kita bisa berdiskusi bersama mungkin ya, Kak, bersama SM-SM. Kita mungkin bisa kita melihat lebih detail mengenai orang tersebut, apakah orang tersebut ikut dalam organisasi eksternal atau tidak yang dapat mengganggu jalannya KPU itu sendiri. Mungkin kalau misalnya mengenai staff, kita bisa melihat bersama dengan ring 1 dan mengenai calon kandidat, kita bisa melihat bersama dengan ring 1 atau dengan staff-staff lainnya untuk investigasi bahwa calon tersebut mengikuti organisasi eksternal atau tidak dibantu dengan Bawaslu seperti itu. Moderator, apakah sudah? Boleh, silakan Akbar. Oke, first of all, I would like to say thank you untuk Chinan yang telah berkenan screening pada malam hari ini. Mohon maaf ya hampir jam 11. Mungkin ada sedikit evaluasi mungkin nanti dari aku, selanjutnya mungkin dari Kak Indi, habis itu dari Mas Gatut, lalu dilanjut sama Jer. Oke, mungkin aku sih hanya meng-highlight beberapa hal ya, mungkin dari segi pengulangan pertanyaan mungkin itu agak sedikit cukup di-highlight. Mungkin ya apakah either itu masalah dari device kah? Atau seperti apa? Karena ya kita ya jika kamu nanti terpilih nanti kan sebagai public servant ya, bagaimana kita bisa menyelenggarakan PUPM yang baik. Takutnya kan ada penilaian-penilaian yang kurang nyaman. Itu. Mungkin dari segi jawaban maupun dari presentasi tadi, I see several weaknesses.
mungkin bisa lebih di-see-through lagi dari segi produk legislasi, serta the way you mitigate atau the way you fix problems itu. Menimbang juga bahwa posisi KPU ini kan bukan hanya terbatas hanya menyelenggarakan, tapi mereka juga harus bold ya. Mereka dalam hal ini KPU ya, anggota KPU. Harus bold dan want to take risky decisions itu. Cuman sama sedikit sih materi dari presentasimu bahwa cenderung inovasimu lebih berat ke public relation. Tapi ketika tadi ada di sesi pertanyaan kedua, kamu memilih objective decision. Jadi itu ada sedikit kurang konsisten lah dari penilaianku. Ya, semoga nanti kalau memang jalannya dirimu terpilih ya bisa dijadikan bahan-bahan pertimbangan ke depannya. Mungkin itu sih dari aku. Mungkin Silakan selanjutnya. Oke, boleh ke Kak Indi dulu ya. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih Cinan sudah berusaha untuk memaparkan proposalnya dan presentasinya dengan baik. Mungkin saran dari saya adalah terkait jawaban-jawaban tadi, mungkin kan Cinan masih ada yang yakin dan gak yakin, mungkin lebih dibaca lagi peraturan-peraturannya baik dari PM Unpar, karena kan kamu nanti juga akan jika terpilih nanti akan membuat peraturan gitu. Jadi prinsipnya harus kuat dulu, peraturan-peraturan dasarnya harus dipelajari dulu, dipahami dulu, kemudian harus dipelajari juga jarkom-jarkomnya gitu, karena di PUPM nanti akan banyak sekali jarkom yang ada dan kamu harus memahami itu. Jadi paling dari aku lebih ke baca dulu peraturannya, karena Cinan nanti jadi ketua KPU itu pasti harus Cinannya dulu yang lebih tahu gitu dibanding nanti anak-anaknya Cinan yang lainnya. Itu sih mungkin dari aku lebih dipahami dan dimengerti terkait peraturan, karena itu yang paling penting di KPU. Itu aja. Baik, terima kasih ke moderator selanjutnya. Terima kasih Kak Indi. Sebelum Jeremy, boleh mungkin ke Mas Gatot dulu ya. Mas Gatot, boleh? Ya, terima kasih moderator. Terima kasih juga untuk Cinan yang tampil lagi, aktif di mana-mana, dan IPK-nya bagus. Oke, terima kasih atas kesediaannya. Mungkin catatan saya itu, tapi saya agak sedih karena himnenya Unpar tidak tahu. Ya, berarti kurang cinta Unpar gitu. Silahkan dihafalkan ya sedikit kok. Ya, bukan dihafalkan lah, dibaca juga pasti hafal gitu ya, Cinan. Di situ ada jiwanya, semangatnya, kebanggaan orang-orang Unpar gitu ya. Mungkin bisa ikut mendampingi servis di Unpar, memberikan pelayanan di Unpar. Nah, itu akan lebih menarik dan lebih bersemangat karena dengan himne, kemudian juga dengan apa namanya itu Unpar itu yang ya kayak gitu logo, kemudian semboyannya Unpar itu ya, itu bisa menjadi poin-poin penting yang bisa menjadi dasar kita bersama. Lalu dari saya juga saya appreciate masalah personality-nya terorganisir, itu konsisten sekali, dari cara bicaranya sangat konsisten. Tapi saya kurang dengar tadi yang prinsip ketiga tadi apa ya? Organisir, kepemimpinan, dan satu lagi apa? Ingat nggak sih? Mas. Apa? Adil, Mas. Adil. Yes. Oke. Baik, itu saja. Sekali lagi terima kasih. Semoga bisa memimpin KPU dengan sebaik-baiknya. Enggak terpilih ya, maksudnya terpilih untuk memimpin KPU. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Gatot. Selanjutnya boleh ya langsung ke Jeremy. Oke, sebelumnya terima kasih dulu ya untuk Cinan sudah mempresentasikan dan ikut serta dalam
seleksi calon ketua PUPM. Nah, sebenarnya tadi udah di-mention beberapa kali ya sama rekan-rekan SM, Kak Indi gitu. Kalau pengulangan pertanyaan itu sebenarnya ya bisa dibilang bisa menimbulkan lah persepsi yang tidak enak dari sisi lain gitu. Jadi semoga bisa diperbaiki. Dan mungkin yang kedua itu adalah wawasan mungkin ya tentang PROK dan ADART. Karena khususnya tadi kan sempat saya sudah bilangnya bakal saya masukin eval dan hari ini waktu ini telah tiba gitu ya. Nah, tadi kan sempat dibilang ditetapkan gitu tentang Bawaslu anggotanya. Jadi ya saya harap Saudari Sinan juga bisa mengerti gitu bahwa menulis hal seperti itu tuh bisa bermaksud bahwa KPU bisa mengatur Bawaslu gitu. Itu kan maksud tidak tertulisnya ya di situ. Dan harus diketahui bahwa KPU dan Bawaslu itu merupakan dua entitas yang berbeda dan mereka setara gitu di bawah SM, Senat Mahasiswa. Itu hal yang perlu diketahui demi keberlangsungannya PUPM nanti. Tapi so far ya good luck ke depannya, ya semoga jika terpilih bisa memperbaiki hal-hal yang telah disebutkan oleh rekan-rekan saya tadi. Nah, itu aja, boleh dilanjutkan. Oke, mungkin kita sudah sampai di penghujung sesi hari ini. Untuk dan Pak, silakan. Oke, baik. Mungkin itu saja evaluasi dari screening malam ini. Kegiatan screening telah selesai. Selanjutnya kami para panelis akan memberikan penilaian terhadap seluruh tindakan dan jawaban yang Anda berikan selama kegiatan screening berlangsung. Pertanyaan yang kami ajukan di sini sudah Anda ketahui, namun bukan berarti Anda sebagai kandidat berhak untuk menyebarluaskan terkait pertanyaan screening pada malam ini, karena tentu akan mempengaruhi nilai peserta lain yang berkemungkinan akan menjadi lebih siap. Oleh karena itu, kami menganjurkan untuk tidak menyebarluaskannya, dan saya mewakili seluruh panelis mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang optimal pada malam ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang tidak disengaja. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dan mohon menunggu pengumuman lebih lanjut oleh panitia seleksi. Kepada Saudari Sinan, diperkenankan untuk meninggalkan ruangan ini. Baik, terima kasih semuanya atas waktu dan kesempatannya. Thank you, Cinan. Terima kasih kembali. Sinan. Izin live ya. Ya.